selama ini di dunia pesugihan dan pelarisan ini banyak yang salah mengartikan atau salah kaprah, bos. Nah, salah kaprahnya di mana? Saya berani bersumpah. Sumpah apa tak lakoni, bos. Sampeyan sumpah Al-Qur'an, sampeyan sumpah Injil, sampeyan sumpah pocong aku wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Merinding Channel, bos. Channel yang membahas tentang seputar mitos, seputar legenda, seputar dunia mistis, dan juga cerita-cerita yang berbau horor tapi real, bukan cerita abal-abal atau dongeng abal-abal. Kita khusus yang real dan nyata. Oke bosku semua yang baru gabung di Merinding Channel, jangan lupa subscribe, bos. Dan jangan lupa like juga dan nyalakan tombol loncengnya. Agar apa? Agar saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk membuat channel-channel tentang mistis, tentang dunia gaib, dan seputar yang horor-horor, dan bikin Anda semua merinding. Oke bos, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah subscribe di channel saya dan mensupport channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua tetap sehat walafiat dan juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke bosku, hari ini saya akan membahas seputar pengalaman pribadi saya. Yang jelas saya ingin membahas tentang pesugihan dan pelarisan. Karena apa? Karena selama ini di dunia pesugihan dan pelarisan ini banyak yang salah mengartikan atau salah kaprah, bos. Nah, salah kaprahnya di mana? Nah, ini mari saya ungkap. Ini sepengetahuan saya ya, bos ya. Yang jelas pesugihan itu beda dengan pelarisan. Nah, kok bisa? Ya jelas bisa. Karena apa? Karena pesugihan itu kita tidak perlu bekerja. Kalau pelarisan ini kita masih disuruh bekerja. Tidak ujuk-ujuk atau tidak tahu-tahu kita kaya. Tidak. Sangat berbeda dan jelas berbeda. Tapi apakah ritualnya sama dan apakah ada korbannya sama? Tentu saja sama, tapi ada garis miringnya. Nah, seperti apa? Nah, lanjut. Kalau pesugihan itu sepengetahuan saya ya bos ya, itu kalau menurut saya pribadi tidak ada pesugihan itu pesugihan putih, pesugihan hitam, tidak ada. Semua yang berbau pesugihan itu adalah ilmu hitam. Ilmu untuk mendatangkan sebuah kekayaan tanpa kita bekerja atau bekerja secara gini-gini, enggak pakai. Jadi kita pesugihan itu kita ritual, dapat uang, wujud, dan bisa kita belanjakan. Itu kalau menurut saya pesugihan. Dan pesugihan itu apapun bentuknya dan apapun namanya, yang jelas yang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri, pesugihan itu pakai tumbal. Tidak ada pesugihan putih,
Tidak ada pesugihan yang tanpa tumbal, tidak ada. Rekayasa. Monggo bagi Anda semua yang ngomong masalah pesugihan tanpa tumbal, pesugihan putih, ayo. Saya nggak nantang, bos. Kita kalau bicara di dunia media sosial, maaf, 100% jangan ditutup-tutupi atau jangan diembel-embeli cerita yang aneh-aneh. Yang jelas harus real. Karena apa? Karena di dunia media sosial sekarang banyak tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan. Faktanya banyak yang ngomong pesugihan putih, pesugihan tanpa tumbal. Nggak ada. Yang jelas semua pesugihan pakai tumbal. Maaf, bos, saya bukan sok keminter atau bukan sok pintar atau sok sakti. Nggak ada. Di dalam dunia dan otak saya tidak ada urusan sakti, tidak ada urusan pintar, dan tidak ada urusan yang aneh-aneh. Yang jelas satu, manusia dibekali akal dan pikiran untuk apa? Untuk berpikir. Nah, sampean nggak kerja, dapat uang, apa bisa? Nggak akan bisa, bos. Kalau Anda kepingin uang banyak, ya tetap harus bekerja. Pesugihan pun sama. Pesugihan itu pakai tumbal yang jelas. Walaupun ada yang ngomong nggak pakai tumbal, tanpa risiko, atau tanpa embel-embel, diganti dengan ayam, diganti dengan sapi, diganti dengan kerbau, nggak ada, bohong. Di sini saya ungkap secara fakta dan real, ini sepengetahuan saya. Kalau pengetahuan Anda lain, monggo silakan. Tapi yang jelas di sini saya pengalaman pribadi selama saya masuk di dunia supranatural, di dunia mistis, di dunia gaib, yang jelas pesugihan pakai tumbal. Sarana dan medianya banyak macam-macam. Kalau masalah itu saya tidak bisa menerangkan satu persatu ubur rampenya seperti ini. Karena apa? Karena tiap orang pasti berbeda-beda caranya untuk menyajikan sesuatu untuk pesugihan. Itu caranya masing-masing. Dan medianya juga masing-masing orang beda, bos. Dan pelarisan pun juga begitu. Kalau pelarisan ini, dia intinya dikasih laris. Jadi pelarisan ini yang jelas cocoknya untuk orang yang berbisnis atau berjualan. Nah, itu pasti cocok. Tapi apakah ada tumbal? Apakah tidak ada tumbal? Yang jelas pelarisan ini kalau menurut saya ya, bos ya, itu tidak ada. Pelarisan itu ilmu putih, ilmu hitam itu juga tidak ada kalau menurut saya. Yang jelas kalau pengen pelarisan putih, ya sampean minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Ya satu melalui puasa, terus melalui dzikir. Itu insya Allah jadinya jadi pelarisan yang putih. Tapi kalau sampean datangnya ke seseorang, terus sampean disuruh begini begitu, itu tetap pelarisan itu adalah pelarisan hitam kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Anda semua pelarisan itu putih, ya monggo. Jadi versi orang itu pelarisan itu sendiri-sendiri, bos. Kalau pesugihan, tidak ada pesugihan putih, tidak ada pesugihan hitam. Kalau menurut saya pesugihan itu hitam. Nah, kalau pelarisan ini sampean harus bekerja. Nah, di situ nanti ada yang membantu. Yang jelas kalau pelarisan hitam, yang bantu ya jin.
dan bentuknya macam-macam, bos. Cuma yang sering terjadi di dunia supranatural, di dunia mistis itu rata-rata ngomongnya itu ya pakai iler lah, ya pakai gini lah, yang pocong lah, yang kuntilanak lah. Pelarisan kok hantunya cuma itu aja, padahal enggak. Wujud dari pelarisan sendiri itu pasti dibantu oleh jin, tapi sosoknya itu macam-macam, bos. Enggak itu melulu. Dan yang sering kita jumpai, maksudnya dijumpai itu di media sosial, bukan di alam jin yang asli. Itu semuanya ya segitu-gitu aja, kuntilanak lah, gendruwo lah. Dan mereka pasti menyajikannya secara begitu, yang dikasih iler atau ludah, yang dikasih kencing, yang dikasih, tapi mereka tidak tahu pastinya gitu. Karena ini dunia media sosial, bukan dunia nyata. Kalau di dunia nyata, di dunia gaib yang nyata, bukan seperti itu. Nah ini, ya maaf, ini saya sedikit bercerita ya, bos ya. Dan kebanyakan oknum atau orang-orang yang bergelut di dunia spiritual atau perkelenikan atau dukun atau kiai atau gus atau apapun, yang jelas yang mereka yang ada di dunia mistis atau supranatural atau gaib, itu banyak yang kadang-kadang kurang tahu. Maaf, ini saya mohon maaf, ini saya bukannya kok sombong atau bukannya kok saya keminter atau saya sok sakti. Ndak, ini pengalaman pribadi saya kira-kira 20 tahun ke belakang. Ini real, bos. Saya berani sumpah, disamber bledek wani, bos. Guys, sama njaluk sumpah apa tak layani. Tapi ini kisah 20 tahun ke belakang ya, bos ya. Karena sekarang saya sudah tidak seperti itu. Saya sudah males. Karena apa? Karena seorang supranatural atau seorang yang bisa memiliki kekuatan atau bisa memiliki kelebihan indera keenam, tanggung jawabnya gede, bos. Jangan salah. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada diri Anda sendiri dan kepada Tuhan. Karena apa? Dunia mistis itu akeh bujuke, dunia kebohongan. Tak bongkar aja ini. Dukun lek ana duwike, nggak jadi dukun, bos. Nah, ini saya bongkar ya. Jadi waktu itu saya pernah dimintain tolong teman. Saya waktu itu masih bujang. 20 tahun ke belakang saya masih bujang, rambut saya masih segini, masih gondrong. Nah, itu dimintain tolong, namanya Pak Agus. Ini real, bos. Tapi sayang orangnya sudah meninggal. Pak Agus ini udah meninggal orangnya. Beliau itu sangat baik. Kalau menolong seseorang itu ikhlas. Terus nggak perlu kakek ngomong, ditolong sampai mari. Nah, di sini buliknya Pak Agus ini jualan nasi pecel. Nah, beliau dikeluh kesahin sama buliknya. Gus, ini pecelku kok gini ya? Pecelku akhir-akhir ini kok adang atau nanak nasi baru dipindah ke termos, dibuka, nasinya bau. Sayur pun begitu. Sayur itu sampai ada busanya. Nah, terus Pak Agus dikasih keluh kesah seperti itu, dia kasihan sama buliknya. Akhirnya telepon ke saya. Waktu itu masih saya pakai HP jadul ya, HP yang udah lama-lama yang tulalit itu. Nah, saya ditelepon, Mas, ini saya ada perlu, bulik saya ini kok gini. Oke Pak Gus, bulik sampean di mana? Nah, ini tempatnya di daerah dekat Juanda. Saya samperin sama temen, karena waktu itu saya nggak punya apa-apa, bos. Terus terang saya waktu muda itu motor aja nggak punya apa-apa saya. Jadi nunggu jemputan temen baru kita ke sana. Setelah ke sana,
seperti keluh kesahnya beliau, bahwasanya makanan beliaunya jual pecel, jual nasi rawon, pokoknya ya sebangsa makanan itulah. Tahu-tahu di sana, saya turun dari motor itu, saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Siang bos itu. Jadi di situ ada sosoknya makhluk. Saya nggak tahu itu makhluknya apa. Yang jelas makhluk itu kayak manusia, tapi agak tingginya kira-kira 1,5 meter lah. Dan dia pakai baju hitam ya bos. Nah di situ di atasnya warungnya dia itu dia nongkrong di situ sambil ngencingin warungnya itu tadi. Ini real bos. Saya berani bersumpah. Sumpah apa tak lakoni bos. Sampeyan sumpah Al-Quran, sampeyan sumpah Injil, sampeyan sumpah pocong aku wani. Ini pengalaman saya pribadi soalnya. Nah dari situ saya cerita ke Pak Agus. Pak Agus, lah kayak gini warungnya Iblis sampean. Kenapa mas? Ya ada sosoknya jin itu yang kayak gini, yang tidak baik, kurang baik lah. Terus solusinya gimana mas? Ya solusinya itu harus disingkirkan. Ya udah mas, monggo disingkirkan. Oke Pak Gus, sampean beli apa? Anu ya, medianya ya. Di mana mas? Di pasar, sampean beli sendiri aja kok, murah kok. Oke, saya tulis, saya catat. Berangkat Pak Agus ke pasar. Habis itu saya usir. Sudah, selesai. Pertanyaannya, setelah seperti itu, Anda sebagai seorang awam pasti gini, ngapusi bocah. Nah, akhirnya buliknya Pak Agus ngomong ke saya, Mas, ini udah selesai, apa? Ini udah netral. Sudah Bu. Buktinya apa Mas? Nah, ini tantangan bos. Sampean kalau menjadi orang pintar, kalau menjadi orang supranatural atau spiritual atau orang mistis, nek iso jawab gini, tak acungi jempol bos. 1001 bos. Nah, saya nggak ngangkat nama saya ya, tidak ada. Karena apa? Saya sudah tidak melakukan itu lagi. Aku gak kepingin bos. Karena apa? Karena itu tadi. Satu, orang yang masuk di dunia supranatural atau spiritual, tanggung jawabnya besar. Kepada siapa? Dirinya sendiri dan kepada Allah. Nek sampean sik gelem bujuki awak sampean dhewe karo bujuki pangeranmu, ojo dadi wong supranatural. Oke, saya lanjut ya. Maaf kalau saya ngomong kasar. Karena apa? Karena sekarang banyak di media sosial itu seorang dukun, seorang kiai abal-abal, seorang gus-gusan yang ngaku pinter tapi aslinya jancuk jaran, nggak ada apa-apanya. Maaf ini. Lah, setelah saya dikasih pertanyaan sama buliknya Pak Agus ini tadi, loh, apa mas? Sekarang sampean cerita, kayak apa sebenarnya warung saya? Katanya sudah sampean bersihkan. Terus kira-kira ini gangguannya itu seperti apa? Diganggu orang atau memang di sini ada sesuatu? Nah, saya ngomong, ingat, monggo, sampean buka telinga Anda ya. Saya ngomong, bulik yang jelas, tempat sampean ini diganggu orang. Nah, kalau jawaban paranormalan ya, maaf ini ya, sampean ngamuk ya terserah, sampean gak ngamuk ya terserah, wis aku gak ngurus, yang penting aku cerita pengalamanku. Nah, pasti jawaban paranormal abal-abal, dukun abal-abal, dan semuanya yang berbau abal-abal itu pasti gini, iki gak adoh teko gini wongi. Jawaban mune ancuk. Nah, banyak itu bos, pasti Anda sering mendengar seperti itu. Nah, iso ora bisa nggak membeberkan sesuatu hal yang secara benar? Nah, saya ngomong kepada buliknya Pak Agus, bulik saya jelaskan, tapi sampean tidak boleh dendam. Oke mas, saya tidak dendam. Nggak boleh beneran loh ya? Ya, oke. Tak ajak keluar dari warung. Nah, dari warung situ tadi,
kira-kira 50 meter itu di sebelah kanan. Waktu itu saya ingat, saya di sebelah kanan itu ada juga warung sama persis seperti ini. Saya ngomong, "Bule, saya mohon maaf ya, sampean nggak boleh marah, nggak boleh dendam." "Oke, siap mas." Nah, di situ kan ada warung. "Iya mas." Nah, sampean sama dia duluan dia, bener apa tidak? "Iya mas." Nah, dan ini yang paling penting bule, setelah dia dagang, sampean dagang. Ternyata yang laku dagangan sampean kan? "Iya mas." Nah, dia datang ke tempat sampean, bertengkar sama sampean, jambak-jambakan sama sampean, sampai di sini bule paham, nangis orangnya, saya ceritain gitu. Karena apa? Ya bener, warung yang sana itu tadi ngelabrak bule ini tadi. Sampai jambak-jambakan, sampai berkelahi bos, sampai dipisah orang, banyak orang. Lah Juanda dari rumah saya yang Surabaya itu jauh bos, rumah saya daerah Pasar Kembang. Saya itu dulu jarang ngeluyur jauh-jauh, ngeluyur saya kalau jauh langsung keluar kota. Lah dari situ bulenya Pak Agus nangis. "Walah mas, ya bener yang sampean omongkan. Saya pernah bertengkar, tukaran sama orang itu. Sampai jambak-jambakan." "Ya sudah bule, sekarang bule nggak usah dendam, bule nggak usah kita menginterogasi orang, tidak penting. Karena apa? Karena gaib itu tidak bisa dibuktikan secara real. Yang jelas ini buat bule sendiri aja." Nah dari situ akhirnya bulenya percaya. Dan waktu itu saya pulang. Sebelum pulang saya ngincipi bos. Kebetulan waktu itu bule baru adang dan baru buka lagi warungnya. Karena bolak-balik itu tadi, yang nasinya mambu lah, yang sayurnya keluar busa. Nah, waktu itu saya makan, enak makanannya, bener-bener enak. Saya pulang, baru 5 menit saya pulang itu hujannya itu deres, pol deresnya sudah. Saya ke pom bensin untuk berteduh sama teman saya. Dan Pak Agus tadi masih di situ. Pak Agusnya telepon saya, "Mas, ini ada yang aneh." "Aneh gimana Pak Agus?" "Hujan kayak gini loh mas, orang beli pecel, beli lodeh, beli rawon itu kayak nggak ukuran." "Nggak ukuran gimana Pak Agus?" "Ya bungkus 20, bungkus 10, merinding saya bos, beneran ini demi Allah, ini saya berani bersumpah. Itu langsung habis mas, warungnya bule ini. Merinding semua bos, maaf ya, ini bukan karya saya, ini merinding saya beneran. Habis mas. Ya alhamdulillah Pak Agus, berarti sesuatu yang mengganggu di warungnya bule tadi sudah bersih, sudah saya pindahkan, sudah saya singkirkan. Nah setelah itu rame warungnya dan saya sudah nggak ada kabar lagi. Nah dari sini saya juga banyak hal yang kadang-kadang menjadi polemik. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kalau warungnya rame, titik-titik ngomong pesugihan, titik-titik ngomong pelarisan. Iki sing keplek aku, tak sing ngomong. Kadang-kadang mereka itu nggak ada berpikirnya dulu. Jangan salah, manusia itu dibekali akal dan pikiran untuk berpikir bos. Kadang-kadang ada orang ngomong, warung itu loh, lawaris bukan manu, pasti nggak pelarisan, nggak ngomong nggak pesugihan. Loh, piye cak sampean kok iso ngomong kayak gitu? Loh iya mas, muangan ini nek dipangan aku no enak nek digowo mule, seji rasane. Saya kalau ada orang ngomong gitu tuh, saya ketawa. Demi Allah saya ketawa. Sampean sing keplek cak duduk warungnya sing gendeng. Karena apa ya jelas. Sekarang logika akal manusia saja dipakai. Kalau sampean makan langsung makan di tempat ya jelas enak. Lalu sampean mangan mbok gowo mule dibungkus apa maneh panganan badokan panas. Ya jelas adem ya. Ya jelas wis mambu angin ta lah. Ya itu kadang-kadang
manusia itu banyak menghakimi sesuatu yang dia tidak melihat dengan kacamata matanya sendiri. Diawur, Bos. Padha karo wong ndelok bal-balan kok. Orang lihat bal-balan lak enak ah. Cangkem lek ngomong atos-atos. Kiper congok dikon ngiperi dhewe lho. Engko tak kei dhuwit totonan mbek aku. Nek iso. Sing pemaine sikile pincang, sing enak Bos, jadi supporter iku enak. Sing sora iku sing main, Bos. Nah, dari sini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, bahwasanya kita sebagai manusia jangan menghakimi sesuatu yang belum pernah kita lihat atau kita lakukan. Jangan ya, Bos ya. Dan mudah-mudahan untuk tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan bahwasanya pesugihan, pelarisan itu kalau menurut saya pribadi itu, maaf ya Bos ya, itu sangat negatif. Yang jelas kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan kekuatan, dan diberikan daya linuwih di seluruh tubuh kita. Apabila sampean bisa merenungi dan bisa merasakan galilah rasa yang ada dalam dirimu sendiri, kepribadianmu yang asli, maka sampean akan tahu Bos, dahsyatnya sebagai manusia. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tontonan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta Merinding Channel. Saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke Bosku, rahayu, salam merinding.